Sepertinya pasangan yang di-endorse Prabowo Widodo, Prabowo Joko Widodo menang banyak. Lihat saja, berdasarkan hitung cepat banyak lembaga survei, Jawa Tengah pasangan Lutfi Tadyasin menang. Jawa Barat pasangan Deddy Irwan menang telak di atas 60%. Jawa Timur pasangan Khofifah Emil menang capaiannya di atas 55%. Banten Andra Soni Dimyati menang dari pasangan Airin Adi. Sumatera Utara yang panas, Bobi menang jauh, angkanya 62%-an. Sulawesi Selatan Andi Sulaiman ponakan Haji Isam menang jauh. Mungkin yang sedikit agak goyang kayak Jakarta, mungkin ada 2 putaran ya. Tetapi sekalipun Pramono yang menang, sepertinya Prabowo Widodo nggak masalah kok. Di level kabupaten kota, pasangan yang di-endorse Prabowo Widodo juga menang banyak, seperti di Solo, Boyolali, Majalengka. Membaca hasil ini gimana analisisnya? Gini, sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa yang ingin dipastikan Prabowo Widodo adalah terbentuknya kekuatan pemerintahan dari pusat sampai daerah, koalisi besar, permanen, jangka panjang, pusat sampai daerah. Koalisi besar ini lebih dahsyat daripada zaman Jokowi. Kalau Jokowi hanya di pusat, sekarang pusat sampai daerah. Kalau dihitung, koalisi besar di pusat itu mencapai 81% kursi parlemen. Dahsyat ini. Ditambah nanti daerah, semakin kuat. Program-programnya akan berjalan lancar tanpa beban oleh parlemen, dan pemerintah daerah pun bisa dikendalikan. Bahkan koalisi besar ini saya dengar untuk sukses pemilu 2029 dan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, bahayakah? Saya katakan sangat berbahaya. Alasannya, gini. Pertama, koalisi besar permanen jangka panjang dari Prabowo Widodo ini berpeluang sangat besar melahirkan kekuasaan yang otoriter. Seperti Orde Baru, muncul oligarki politik kekuasaan. Ya, muncul demagog yang berujung pada kediktatoran. Yang lahir akhirnya hukum besi oligarki, hukum besi para elit pada rakyatnya. Suara oposisi ya akan dipinggirkan, logika balancing power ya tidak akan terjadi. Bahaya yang kedua, koalisi besar permanen jangka pandang Prabowo Widodo ini hanya melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme yang lebih parah. Oligarki untung, rakyat buntung. Gini membahasnya, poin ini sebenarnya sudah ada di Indonesia Emas tahun 2045 yang masuk RPJPN 2025-2045. Bila kita cermati, Indonesia Emas ini ingin menghindarkan Indonesia dari middle income trap. Kemudian pendapatan per kapita di atas 30.000 US dollar. Dan ini dicapai 20 tahun ke depan. Logika ini kelihatannya indah, tapi sebenarnya ini jebakan indikator ekonomi kapitalisme. Mengapa demikian? Indonesia Emas ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan per kapita tinggi. Tapi ini akan menumpuk pada segelintir orang. Sementara rakyat banyak hanya dapat tetesan kecil melalui mekanisme trickle down effect. Itu pun kalau masih ada tetesan. Dan yang menyedihkan, hal ini dicapai dengan mengedepankan investasi asing masuk dalamnya, termasuk utang dan pajak. Ini titik kritisnya. Kapitalisme yang berjalan mengedepankan swasta, pemerintah jadi regulator, segelintir orang oligark yang dapat untung. Harta sah milik rakyat seperti migas, minerba, harta milik publik ini ya dengan kata hilirisasi mungkin untuk selebar-lebarnya investasi swasta asing ya, yang ini keuntungannya sebagian besar untuk kalangan para oligark, para kapitalis, para pemegang modal, sementara rakyat ya hanya dapat tetesan tadi lewat trickle down effect. Limpahan bonus demografi hanya untuk mensupport kebutuhan buruh dan upah murah. Ini jelas kedoliman luar biasa. Jadi yang saya baca, wacana nafsu koalisi permanen jangka panjang Prabowo Widodo ini hanya untuk melanggengkan ideologi kapitalisme. Dan diseneng-senengi rakyat itu hanya dengan makan gratis lah, bansos lah. Sementara pajak naik, sembako naik, biaya kuliah naik. Semoga ini dipahami bahwa koalisi permanen besar jangka panjang Prabowo Widodo ini sangat berbahaya. Waspadalah. Salam ganti sistem, ganti rezim.